Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'd. Sunniyata billahi ta'ala wa akhwati fillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang sangat baik ini kita masih bisa melaksanakan kajian rutin kita yang kita laksanakan setiap hari Selasa dan Jumat. Dan mohon maaf untuk hari Jumat yang lalu tidak bisa menyampaikan kajian karena sesuatu hal. Ya, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa melaksanakan kajian ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah untuk bisa menjalankan ketaatan kepadanya, khususnya dalam melaksanakan kajian yang rutin kita laksanakan ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amalun shalih. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam, marilah selalu kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang mengikuti kajian ini nantinya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, dalam kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang faslun fi ahkamil luqatah, pasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum luqatah atau barang temuan. Luqatah ini secara bahasa itu maknanya ismun lisyai'il multaqat. Ismun lisyai'il multaqat. Nama sesuatu yang ditemukan, barang temuan. Nama sesuatu yang ditemukan, barang temuan. Itu secara bahasa. Wa ma'naha syar'an malun dha'a min malikihi bisuqutin aw ghaflatin wa nahwiha. Adapun secara syara itu luqata artinya harta yang hilang dari pemiliknya. Yang hilang dari pemiliknya, yang tersia-sia dari pemiliknya, bisuqutin sebab jatuh. Karena jatuh, misalnya jalan-jalan, uangnya jatuh, dompetnya jatuh. Au ghaflatin atau lupa, wa nahwihima dan semacamnya. Jadi luqatah itu harta yang hilang dari pemiliknya sebab jatuh, lupa atau semacamnya.
Maka wa idza wajada luqatatan fi mawatin aw tariqin falahu akhluha wa tarkuha. Wa idza wajada, dan jika menemukan siapa seseorang luqatatan, luqatah barang temuan. Barang temuan tadi apa? Harta yang hilang dan pemiliknya terjatuh, nemu dompet, uang, atau yang lain-lain. Dompet yang isinya uang, pokoknya apapun lah, barang temuan yang memang orangnya itu merasakan kehilangan. Jadi barang siapa yang menemukan barang temuan fi mawatin, di bumi mawat. Bumi mawat itu bumi yang tidak ada pemiliknya. Daerah yang tidak ada pemiliknya. Autoritin atau jalan raya, pokoknya di jalan. Maka bagaimana kita menyikapinya? Ya, kalau kita menemukan sesuatu, menemukan barang, ya, barang temuan sesuatu yang kita temukan di jalan atau di daerah yang tidak ada pemiliknya. Maka apa yang harus kita lakukan? Falahu akhduha wa tarkuha. Maka boleh baginya akhduha, mengambilnya, wa tarkuha, dan meninggalkannya. Jadi boleh mengambilnya, boleh tidak mengambilnya, boleh membiarkannya. Jadi ada dua pilihan. Kalau kita menemukan sesuatu di jalan, misalnya, maka kita boleh mengambilnya, boleh juga membiarkannya. Wa akhdhuha aula min tarkiha in kana ala thiqatin min al-qiyam biha. Tapi ya, wa akhdhuha, mengambilnya, aula itu lebih utama, min tarkiha, dari membiarkannya, dari meninggalkannya. In kana ala thiqatin, in kana, jika ada siapa man itu ala thiqatin, percaya, ya, minal qiyami biha, dari menjaganya. Minal qiyami biha, dari menjaganya. Jadi kalau kita ini percaya bahwa kita ini dapat menjaga barang temuan itu, maka mengambilnya lebih utama. Kalau misalnya dibiarkan gimana? Ya tidak masalah. Kalau meninggalkannya, membiarkannya, ya tidak masalah. Cuma kalau kita sudah mengambilnya, maka kita harus bertanggung jawab. Ya, ketika kita sudah mengambil barang temuan itu, berarti kita harus bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab itu berarti ya ada hal-hal yang harus diperhatikan dan hal-hal yang menjadi kewajibannya ketika dia mengambil barang temuan itu. Jadi harus bertanggung jawab. Ya. Jadi kalau menemukan sesuatu tidak berarti bahwa barang temuan itu sudah menjadi miliknya. Tidak seperti yang pahami orang gitu ya. Sebagian orang itu kan kalau menemukan sesuatu itu, waduh, ini bersyukur sekali. Waduh, ini rezeki ini.
rezeki nomplok katanya. Apalagi pas dapat dompet yang isinya banyak uangnya misalnya, atau nemu emas batangan misalnya. Ini seakan-akan itu menemukan rezeki nomplok. Padahal barang temuan itu bukan hak kita, ya. Barang temuan itu bukan hak kita. Tetapi kalau kita menemukan hal-hal yang seperti itu, maka kita boleh mengambilnya. Dan lebih baik kita mengambilnya jika kita percaya kita bisa menjaganya. Tetapi tidak berarti bahwa otomatis barang yang kita temukan itu menjadi hak milik kita sepenuhnya. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Kecuali nanti kalau sudah melalui prosesnya nanti, maka endingnya itu bisa menjadi milik kita. Endingnya nanti ya. Nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika seseorang menemukan barang temuan, menemukannya itu dan dia memungutnya, mengambilnya, ya. Maka jika dia mengambilnya, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Apa itu? Konsekuensi bagi orang yang menemukan barang temuan dan mengambilnya, menemukan dan memungutnya. Yaqul mu'allif rahimahullah, wa idza akhadhaha wajaba alaihi an ya'rifa sittata asya. Wa idza akhadha, dan jika mengambil siapa seseorang terhadap luqatah, wajaba, maka wajib alaihi, atas seseorang yang mengambilnya itu apa, an ya'rifa, mengetahui sittata asya'a, 6 perkara. Jadi bagi yang mengambil barang temuan itu, bagi yang memungut barang temuan itu, maka dia harus mengetahui 6 perkara. Yang pertama, wi'a'aha, dia harus tahu wadahnya. Kalau itu berupa uang misalnya, nah wadahnya apa ini? Misalnya dompet. Dompetnya ini kayak apa? Apakah dari kulit atau kain atau yang lainnya? Atau misalnya dia ini punya merek apa? Bermerek. Kalau mereknya Crocodile atau apa? Kan ada dompet itu ada yang bermerek, ada yang gitu ya. Jadi intinya bahwa harus tahu ini wadahnya itu. Kalau memang dia punya wadah itu, wadahnya itu seperti apa? Ya harus tahu. Kemudian wa'ifasaha. Ifas ini hampir sama dengan wadah itu ya. Di makna wi'a. Ini mungkin ini takkid ini ya. Ini takkid. Kemudian wawika'aha, dan talinya. Jika itu memang ada talinya ya. Wajinsaha, dan jenisnya. Jenisnya ini apa? Dari perak apa dari emas? Atau apa? Misalnya kalau rupiah, kalau uang rupiah apa dolar? Jadi harus tahu jenisnya. Jenis itu apa? Jenis yang barang temuannya itu dari jenis apa? Berupa apa?
wa adadaha, dan jumlahnya. Kalau uang itu berapa? 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, harus tahu. Itu kalau uang. Jumlahnya. Waznaha, dan timbangannya, beratnya. Kalau emas misalnya 1 gram, 2 gram, 1 kilo, 2 kilo, harus tahu. Jadi biar tidak lupa ya dicatat. Kalau memang dia sudah, kalau menemukannya itu kan tidak lupa, ya dicatat aja. Karena ini nanti berkaitan dengan apabila si pemiliknya nanti mencarinya. Ya. Nah, kita nanti kalau mencari dan menemukan, kita sudah mencarinya dan datang kepada kita, maka kita harus hafal itu, harus tahu itu. Cuman kita catat, kalau ada catatannya kan kita tahu. Kalau hafal nggak perlu dicatat apa-apa. Kemudian apa lagi? Wa yahfadhaha wa an yahfadhaha fi hirzi mithliha, dan menjaganya secara wajib, ya, wajib menjaganya fi hirzi mithliha, dalam di tempat penyimpan barang sesamanya. Jadi kalau uang berarti ya disimpan di tempat yang biasanya kita nyimpan barang di mana? Di dompet, apa di berangkas, atau di mana? Atau di wadah apa, pokoknya disimpan, dijaga di tempat penyimpan barang sesamanya, yang umumnya menyimpan barang itu di mana? Ini harus begitu, harus disimpan. Apakah boleh dijual nanti? Apakah boleh dimanfaatkan? Itu nanti ada yang ada penjelasannya gimana. Idza arada tamallukaha arrafaha sanatan ala abwabil masajid. Fil mawdi'i alladhi wajadaha fihi. Ya. Nah, sekarang kalau dia ingin memiliki barang itu, memanfaatkan barang itu, gimana? Boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Tapi ada syaratnya. Ya, idza arada, jika menginginkan, siapa orang yang menemukan itu tadi, tamallukaha, memilikinya. Jika orang yang menemukan barang temuan tadi itu ingin memiliki barang tersebut, barang temuan itu, maka dia harus apa? Arrafaha, harus diumumkan. Arrafa, mengumumkan siapa man atau mutabid, orang yang menemukan tadi, terhadap luqatah sanatan, selama setahun. Kalau dia menemukan barang temuan, maka dan dia ingin memilikinya, maka dia harus mengumumkannya selama setahun ala abwabil masajid, di pintu-pintu masjid. Setahun diumumkan. Jadi ketika keluarnya jamaah itu, jamaah masjid itu, sholat secara jamaah. Jadi diumumkan.
Ya, berat juga diumumkan itu ya. Atau dikasih misalnya dikasih tulisan itu di masjid itu pengumuman, barang siapa yang meninggal, barang siapa yang kehilangan barang berupa ini. Tapi jangan disebutkan nominalnya dulu, ya. Jadi bisa disebutkan barang yang hilang itu apa, ya. Kemudian nemunya di mana, ya. Terus kalau itu punya beratnya itu enggak perlu ya ini nanti ya. Ini yang penting ini dulu. Karena nanti kalau nominalnya ini diumumkan, nanti setiap orang nanti akan mengaku-ngaku itu. Ya. Dan sudah tahu. Jadi hal-hal yang spesifik itu mungkin perlu kita rahasiakan. Ya. Sehingga tidak dimungkinkan orang yang bukan pemiliknya itu mengaku-ngaku barang tersebut. Ya. Apalagi kalau dalam jumlah besar. Nemu uang 1 M dalam satu koper. Bisa jadi itu kan, ya, di jalan dia tiba-tiba kejatuhan, ada mobil lewat, jatuh satu koper, dilihat uang semua 1 M. Wah, itu rezeki nomplok. Ya harus di ini berarti itu kalau kayak gitu gimana? Ya telah menemukan uang di jalan ini dalam satu wadah koper ini. Kalau disebutkan 1 M nanti bisa-bisa nanti maling pun nanti akan datang itu. Pencuri pun nanti akan datang itu untuk merampok, bisa jadi. Makanya diumumkan, intinya mengumumkan dia menemukan barang gitu ya, dengan ciri-ciri yang bisa dikenali oleh pemiliknya. Jadi di masjid, ya di pintu-pintu masjid bisa ditulis ya. Wa fil mawdi'i alladhi wajadaha fihi, dan di tempat alladhi yang wajada, yang menemukan siapa man atau mutaqid hadrat luqatah fi, di dalam tempat itu ya. Bisa juga diumumkan di di tempat dia menemukan benda itu. Juga di pasar-pasar atau di tempat-tempat lain yang kira-kira tempat berkumpulnya manusia. Boleh nggak diumumkan lewat medsos? Ya boleh. Kalau sekarang bisa diumumkan di media sosial. Itu cepat kalau itu ya, di media sosial itu. Kan ada grup-grup. Yang penting itu diumumkan selama setahun. Itu diumumkan selama setahun. Jadi bukan kemudian karena menemukan barang itu dan itu dianggap rezekinya dan ditutup-tutupi ya, sembunyi-sembunyi dia pakai barang itu. Boleh, karena itu hakikatnya bukan miliknya. Ya, itu bukan miliknya. Itu milik orang yang kehilangan itu. Orang yang kehilangan itu ya bingung. Ya, kalau dia kehilangan barang, pemiliknya ini bingung. Itu pasti dia bingung, apalagi kalau itu barang berharga. Ya. Dan mengumumkannya itu disesuaikan dengan kebiasaan, waktu, dan tempat. Makanya kalau zaman sekarang ini ya boleh, berarti diumumkan lewat media-media sosial.
Tetapi mengumumkannya itu tidak harus tahun penuh, gitu ya. Jadi tiap hari teriak-teriak mengumumkan harus begitu tiap hari. Jadi kalau dia mengumumkan pertama mengumumkan setiap hari 2 kali, misalnya pagi, sore, ya. Dan tidak malam hari, tidak pula di waktu kaulah. Tapi yang penting pertama-tama misalnya setiap hari itu 2 kali. Dan setelah itu 1 minggu sekali misalnya, atau 1 minggu 2 kali misalnya. Ya. Jadi tidak harus setiap hari penuh dalam 1 tahun. Untuk awal-awal ya bisa diumumkan setiap hari 2 kali. Untuk awal-awal. Dan setelah itu bisa 1 minggu sekali atau 1 minggu 2. Ini tergantung kebutuhan. Kemudian fa in lam yajid sahibaha kana lahu an yatamallakaha bi syartit dhaman. Kalau selama 1 tahun itu, ya, selama 1 tahun itu tidak ada orang yang mengaku barang yang ia temukan itu, ya, fa illam yajid sahibaha, maka jika tidak menemukan siapa man atau orang yang menemukan barang temuan tadi, sahibah terhadap pemiliknya, pemilik barang temuan itu, karena maka boleh lahu bagi man apaan yatamallakaha memilikinya, tapi bisyartit dhaman, dengan syarat akan menggantinya jika pemiliknya itu datang suatu saat. Jadi kalau memang dalam setahun itu, setelah diumumkan setahun itu, sudah tidak ada orang yang mengaku sebagai pemilik barang tersebut, maka dia boleh memiliki barang. Tapi syaratnya dia nanti dengan syarat dia harus mengganti barang yang ia miliki itu jika pemiliknya itu ditemukan atau jika pemiliknya itu datang kepada. Kemudian wala yamlikuha al-multaqitu bimujarradi mudhi sanah bal la budda min lafdhin yadullu ala at-tamalluki katamallaktu hadhihi al-luqatah. Juga diperhatikan bahwa orang yang menemukan barang temuan ini tidak bisa langsung memiliki barang temuan tersebut hanya dengan lewatnya masa setahun. Tapi harus harus ada kata-kata yang menunjukkan tamalluk, menunjukkan kepemilikan, pengambilan kepemilikan. Jadi dia mengatakan tamallaktu hadhihi al-luqatah. Saya mengambil kepemilikan barang temuan ini. Ya, harus ada kata-kata itu. Jadi tidak otomatis langsung dimiliki begitu. Jika sudah berlangsung 1 tahun, ya.
Wal luqatatu, oh ini banyak lagi enggak? Cara pembagian barang temuan. Macam-macam barang temuan. Baik. Lanjut. Wal luqatatu ala arba'ati adrubin. Wal luqatatu dan barang temuan ala arba'ati adrubin terbagi menjadi 4 macam. Jadi barang temuan itu ada 4 macam. Yang pertama, ma yabqa 'ala dawam. Ma sesuatu yang tetap 'ala dawami selamanya. Jadi barang yang tetap utuh dalam jangka waktu yang lama. Seperti emas, perak, gitu ya. Itu kan tetap, barangnya tetap, itu tidak berubah. Utuh terus, tidak berubah. Fahadha hukmuhu. Artinya, ini adalah hukumnya, maksudnya hukum barang yang utuh dalam jangka waktu lama. Itu tadi, itu masuk dalam penjelasan tadi itu yang harus diumumkan selama setahun dan mengambil kepemilikan setelah melewati setahun, itu maksudnya. Itu hukumnya yaitu. Kemudian wasani ma la yabqa kal-ta'ami wal rutabi. Warutab. Wasani, dan yang kedua, ma la yabqa, sesuatu yang tidak tetap, tidak tahan lama. Jadi kalau tadi yang tahan lama, kalau yang tidak tahan lama. Kal-ta'ami seperti makanan. Kal-ta'ami ar-radbi, ya. Kal-ta'ami ar-radbi, seperti makanan yang basah. Kal-ta'ami ar-radbi, seperti makanan yang basah. Makanan basah itu ya nasi, kue. Kalau kita menemukan barang-barang itu di mana? Fahuwa mukhayyarun. Kalau yang tadi emas perak itu kan tahan lama, maka diumumkan selama setahun. Karena apa? Kan tahan lama. Jadi kalau dibiarkan lama setahun, tidak berubah barangnya ini. Ya, maka diumumkan selama setahun. Jadi hukumnya tadi itu yang telah dijelaskan tadi. Jika selama setahun ini tidak ada yang mengakunya, pemiliknya tidak datang, maka dia boleh memilikinya dengan syarat menggantinya jika pemiliknya datang. Tadi mayat qala dari itu. Sekarang kalau barang temuannya itu adalah sesuatu yang tidak tahan lama, seperti makanan basah, maka fahuwa mukhayyarun baina aklihi wa gharbi. Fahuwa mukhayyarun, maka dia siapa? Orang yang menemukan tadi mukhayyarun, diperkenankan memilih. Mukhayyarun, diperkenankan memilih. Baina aklihi, antara memakannya,
wa gharmihi, dan menggantinya, antara memakannya dan menggantinya, artinya mengganti harganya. Mengganti harganya itu gimana? Ya kalau misalnya ada orang yang datang kemudian sudah dimakan, berarti ya mengganti harganya. Au bai'ihi wa hifdhi thamanihi. Au bai'ihi, atau jadi kalau dia tadi memakannya berarti harus nanti mengganti harganya nanti. Kalau misalnya kotaan makanan, ya, makanan kotak itu harganya 18.000. Kalau dimakan nanti kalau ada orang yang mau mengaku nanti ya diganti harganya itu. Au bai'ihi, atau menjualnya, wa hifdhi thamanihi, dan menjaga harganya. Atau menjualnya, kalau nggak dimakannya dijual, nanti uangnya disimpan, ya, uang hasil jualannya tadi itu disimpan, ya, sampai pemiliknya datang. Itu ya kalau barang temuannya itu sesuatu yang tidak tahan lama, seperti makanan basah. Yang ketiga, watsalitsu ma yabqa bi'ilajin karutabi. Watsalitsu, yang ketiga, ma yabqa, sesuatu yang tetap tahan lama, bi'ilajin, dengan cara diproses. Bi'ilajin, dengan cara diproses. Karutabi, seperti kurma basah. Termasuk juga anggur basah. Kurma itu kan, kurma basah ini bisa diproses, bisa dikeringkan. Ya. Anggur itu juga bisa dikeringkan. Maka apa yang dilakukan? Fayaf'alu ma fihi maslahata min bai'ihi wa hifdhi thamanihi aw takhfifihi wa hifdhihi. Fayaf'alu, maka melakukan siapa seseorang yang menemukan tadi, ma, sesuatu, fihi, yang ada ma al-maslahatu, kemaslahatan. Jadi maka si penemu ini melakukan hal yang maslahah, hal yang mana baiknya lah. Jadi dia boleh melakukan sesuatu yang maslahah untuk barang itu gimana? Min bai'ihi, yaitu menjualnya. Jadi, bisa menjualnya, wa hifdhi thamanihi, dan menjaga hasil penjualannya. Atau au takhfifihi, atau mengeringkannya, wa hifdhihi, dan menjaga. Jadi boleh langsung dijual kalau itu basah kan, anggur basah, maka atau kurma basah
maka boleh langsung dijual, hasil penjualannya disimpan atau dikeringkan, diproses dulu. Dikeringkan, nah, kemudian setelah itu dijaga. Kalau dikeringkan ini kan, maka kalau kurma itu kan bisa tahan lama setelah dikeringkan. Anggur itu setelah dikeringkan maka bisa tahan, maka dijaga. Jadi ada dua pilihan itu. Kalau memang sesuatu itu bisa diproses, maka mana baiknya? Ya. Yang lebih baik yang mana? Ini juga boleh memilih antara menjualnya, kemudian hasil penjualannya dijaga, atau dikeringkan dan dijaga, disimpan, ya. Setelah dikeringkan baru disimpan. Yang keempat, warabi'u ma yahtaju ila nafaqatin al-hayawani. Warabi' yang keempat, ma yahtaju sesuatu yahtaju yang butuhkan ila nafaqatin pada nafkah. Nafkah itu biaya. Sesuatu yang butuhkan biaya. Kal hayawani, seperti hewan. Kalau kita menemukan hewan itu kan butuh makan, butuh biaya, berarti butuh makan, butuh minum, berarti butuh biaya. Gimana? Hewan itu kal hewan, ya, wahwa darban, wahwa, dan hewan itu ya, dan hewan itu dorbani ada dua macam. Atau bagian ini ada dua macam, ya, hewan maksudnya. Ini hewan yang pertama, hayawanun la yamtani'u bi nafsihi, yaitu hewan la yamtani'u, yang tidak bisa menjaga bi nafsihi, dengan dirinya sendiri. Maksudnya hewan yang tidak bisa menjaga diri dari binatang pemburu yang kecil. Seperti sigharis sibah, ya. Binatang pemburu yang kecil. Binatang pemburu yang kecil itu seperti apa? Binatang pemburu. Hah? Binatang pemburu, sibah, bukan nyamuk. Nyamuk itu bukan sibah. Binatang buas, binatang buas kecil. Hah? Usang, ya. Binatang yang seperti ini seperti apa? Karwanamin wa ajlin, seperti kambing dan anak sapi. Kambing dan anak sapi termasuk hewan la yamtani'u bi nafsihi, yang tidak bisa menjaga diri dari binatang pemburu, binatang buas kecil. Jadi itu anak singa. Binatang buas kecil itu anak singa. Dia sendiri nggak bisa menjaga dirinya. Terus ada anak singa, dia nggak bisa menjaga diri. Maka fahuwa mukhayyarun, bahwa maka ia siapa? Orang yang menemukan tadi, mutaqituhu mukhayyarun, diberikan pilihan.
diperkenankan memilih di antara tiga hal, baina aklihi wa gharmi samanihi aw tarkihi wa tatawwu'i bil infaq alaihi aw bai'ihi wa hifdhi samanihi. Jadi kalau hewannya ini tidak bisa menjaga diri, ya berarti ada tiga pilihan. Bagi orang yang menemukannya ini boleh pilih di antara tiga pilihan. Baina aklihi, antara memakannya. Makannya gimana maksudnya? Ya menyembelihnya. Menyembelih dan memakannya. Wa gharmi tsamani, dan mengganti harganya. Jadi kalau memakannya berarti dia siap mengganti harganya. Au tarkihi, atau tidak memakannya. Artinya di sini tidak meninggalkan akal maksudnya. Tidak memakannya, wa tatawwu'i bil infaq alaihi, dan atau sukarela, dan sukarela bil infaq alaihi, dengan memberi nafkah kepada, membiayainya. Atau tidak memakannya, dibiarkan, berarti ya dipelihara dengan apa? Ya nyarikan rumputnya, ya kasih makan, kasih minum, atau ya, atau au bai'ihi wa hifdhi thamani, au bai'ihi, atau menjualnya, wa hifdhi thamanihi, dan menjaga harganya, menyimpan harga penjualan itu, uang hasil penjualan hewan itu sampai datang pemiliknya. Jadi ada tiga pilihan. Jadi boleh memakannya, tapi dengan apa? Mengganti harga dari kambing yang dia sembelih itu. Atau ya tidak dimakan, ya dipelihara, berarti ya enggak dimakan tapi memeliharanya, boleh memelihara. Atau menjualnya dan menjaga, menyimpan hasil penjualan sampai datang pemiliknya. Itu kalau hayawan la yabtani' bi nafsihi. Yang kedua, hayawanun yamtani'u wa hayawanun yamtani'u bi nafsihi. Yang kedua, hewan yamtani'u bi nafsihi, yang bisa menjaga diri. Yamtani'u, yang menjaga bi nafsihi, dengan dirinya, bisa menjaga diri sendiri. Dari hewan binatang buas kecil, kaba'irin wa farasin, seperti onta dan kuda. Onta dan kuda ini kalau ada apa? Ada binatang buas, anaknya singa misalnya, itu kan kecil ya. Dia bisa, kalau dia ingin itu kan bisa nendang. Jadi bisa menjaga diri sehingga tidak gampang diburu oleh ya, binatang buas kecil. Nah, kalau yang seperti ini yang dia temukan gimana? Fa in wajadahu fis sahra'i tarakahu. Fa in wajada, maka jika menemukan siapa man atau al-mutaqid, orang yang menemukan terhadap hewan ini, fis sahra'i, di padang pasir, tarakahu. Taraka, maka meninggalkan siapa al-mutaqid atau man
terhadap hewan itu. Dan haram, tidak boleh dimiliki. Tidak boleh memiliki barang hewan itu. Jadi dibiarkan. Jadi kalau dia menemukan onta di padang pasir, kuda di padang pasir misalnya, berarti ya dibiarkan, tidak boleh diambil. Kalau misalnya dia mengambil, berarti dia harus mengganti. Fa'in falau akhadahu litamalluki dhaminahu. Kalau dia ini mengambilnya, berarti dia harus siap untuk mengganti. Wa in wajadahu fil hadari fa huwa mukhayyarun bainal asya' as-salatsati. Wa in wajada, dan jika menemukan siapa man terhadap hewan itu fil hadari, di pemukiman. Fil hadari, di pemukiman, di rumah, di pemukiman. Memang milik orang yang menemukan itu. Bahwa mukhayyarun, maka man mukhayyarun itu diberikan pilihan. Bainal asya'i tsalatsa, antara asya' sesuatu as-salatati yang tiga tersebut, ya, fihi, di dalam hewan tersebut. Mana tadi tiga pilihan tadi? Jadi kalau dia menemukan misalnya onta di pemukiman, maka dia diberikan tiga pilihan tadi. Apa tiga pilihan tadi? Boleh menyembelihnya, ya, aklihi, tapi bagharmil samanihi, ya, mengganti harganya. Au tarkihi wa tatawwu' ala infaqih, ya. Dan ya tidak menyembelihnya dan ya memeliharanya dengan ya ngasih makan, ngasih minum, atau menjualnya dan menyimpan hasil penjualannya sampai pemiliknya ada. Itu macam-macam luqata, ya, luqata dan macam-macamnya. Bagaimana kita menyikapi atau ya, menyikapi jika kita ini menemukan luqata. Ya. Saya kira ini untuk pertemuan kita kali ini lumayan agak panjang, ya. Duduk 1 jam itu lumayan, ya, lumayan 1 jam itu agak lumayan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan baca tahlil seperti biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi ighfir li wa liwalidayya Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina رب اغفر لي ولوالدي والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.